Jumpa lagi dengan saya Yeni Indra di Gospel Truth Cakes dengan renungan yang berjudul Rema. Prinsip dasar yang wajib diingat, firman Tuhan itu ya dan amin. Jika kita belum mendapatkan jawaban doa, kesalahan pasti di pihak kita, bukan di pihak Tuhan. Jika doa kita tidak mendapatkan jawaban atau situasi tidak berubah, artinya ada sesuatu yang terlewat, yang kita belum tahu, yang belum kita lakukan, sehingga jawaban doa tidak termanifestasi. Jangan pasrah, menyerah tanpa usaha. Berdoa itu bukan sekedar meminta lalu amin dan pergi, atau menganggap kalau didoakan banyak orang bak demo, lalu doanya bisa memaksa Tuhan dalam tanda kutip agar segera dikabulkan. Istilah Andrew Wommack, berusaha memiting tangan Tuhan. Bukan juga kalau sudah berdoa sepakat lalu rileks, tinggal santai-santai. Berdoa itu menyamakan persepsi dengan Tuhan, mencari kehendaknya agar kita dapat mengikuti jalan-jalannya, mengantisipasi respon apa yang harus kita lakukan, tindakan iman agar doa kita segera termanifestasi. Orang buta yang disembuhkan Tuhan diminta untuk membasuh matanya yang diberi tanah liat yang dicampur ludah di kolam Siloam. Sebelum matanya bisa melihat, orang buta ini harus melakukan tindakan iman, pergi ke kolam Siloam, dan dia taat. Bukan kolam yang lain, artinya si buta harus bisa mendengar Tuhan dengan benar. Ada bagian yang Tuhan lakukan dan ada bagian yang harus kita lakukan. Andrew Wommack menulis buku Berdoa dengan Cara yang Lebih Baik, menawarkan dengan begitu manisnya, jika Anda tidak memperoleh hasil yang Anda inginkan, pertimbangkanlah untuk mengubah cara Anda. Mungkin ada cara yang lebih baik untuk berdoa. Ingat kata Hosea 4 ayat 6, umatku binasa. Dalam salah satu terjemahan dikatakan cut off, terpotong dari berkat Tuhan karena kurang pengetahuan. Itulah sebabnya berdoa dan belajar itu suatu keharusan. The more you learn, the more you see. Dan tambahan dari Imam Sohib saya dari Surabaya, the more you earn. Semakin banyak Anda belajar, semakin banyak Anda melihat, semakin banyak Anda menghasilkan. Bisa dilanjutkan lagi, semakin mudah Anda disembuhkan, semakin mudah Anda memperoleh solusi, semakin mudah diberkati, dan seterusnya. Beberapa waktu yang lalu saya mengalami masalah. Seperti biasa, masalah datang tiba-tiba tanpa permisi. Segala teori yang saya tahu sudah saya kerjakan, tetapi tidak membuahkan hasil yang permanen. Sembuh sementara lalu kumat lagi. Mbak Yuyu, situasi yang melelahkan dan membuat tegang dan sangat mengganggu pula. Semakin lama tidak menemukan solusi, makin membuat tertekan dan tanpa sadar menimbulkan kelelahan mental. Teringat akan kisah Dave Robinson, seorang hamba Tuhan yang merasa burn out,
Lalu beliau mengambil keputusan untuk menambah waktu doanya secara khusus saat jam makan siang. Salah seorang jemaatnya, seorang wanita, bertanya, "Pastor, saya dengar Anda mendedikasikan waktu khusus untuk berdoa." "Ya, apa yang terjadi dan apa perbedaannya?" "Tidak ada yang terjadi. Yang jelas mulutku kering, capek, dan saya hafal sekali lubang-lubang yang ada di tembok ruangan itu." 3 bulan kemudian saat bertemu dengan wanita itu lagi, tiba-tiba Pastor Dave bertanya, "Ada apa dengan pinggangmu?" "Itu terkena penyakit rheumatoid arthritis." "Dari mana Pastor tahu?" "Saya tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Ketika melihatmu, saya seolah melihat film, dan Roh Kudus memberitahu tentang apa yang kamu alami." Segera Pastor Robinson mendoakan wanita itu, dan seketika itu juga sembuh total. Berdoa secara khusus dari hari ke hari, kelihatannya tidak terjadi apa-apa, tetapi sesungguhnya hubungan dengan Tuhan makin intim, makin sehati. Doa itu sebuah revolusi yang tidak kelihatan. Di permukaan seolah tidak terjadi apa-apa, tetapi tiba-tiba menyerang. Saya paham, saat tidak tahu apa yang harus dilakukan, satu-satunya jalan adalah mengambil waktu untuk berdoa, baik berdoa dengan bahasa yang kita mengerti, terlebih lagi berdoa berbahasa lidah. John G. Lake berkata, saat berdoa berbahasa lidah, sesungguhnya Roh Kudus yang berdoa melalui mulut kita. Jika Roh Kudus yang berdoa bersama-sama kita, tentunya hasilnya pasti supernatural, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang supernatural. Yang kita butuhkan adalah rema, suara Tuhan yang spesifik untuk kita, sehingga bisa mengarahkan langkah-langkah apa yang harus diambil. God's way, jalan kebenaran Tuhan yang akan memerdekakan kita. Saya pun belajar, bagaimana dengan Anda? Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.